Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Mata Bijak. Hari ini hari apa sekarang ya? Hari Selasa. Hari Selasa tanggal 14 Juli 2020. Kita berada di Ananta Ashram di Banjar Pujung Kaje. Banjar Pujung Kaje, Tegalalang. Desa Sebatu. Desa Sebatu, Tegalalang. Ini ashramnya sangat sejuk sekali, asri sekali di sini ya, karena memang Sebatu itu tempat pengelukatan di sini ya, Gunung Kawinya itu ya. luar biasa. Ashram ini, Ananta Ashram, sudah dirintis sejak 5 tahun yang lalu oleh Adi Acarya Ananta bersama Sri Ayu. Selamat pagi. Om Swastiastu. Senang sekali yang bisa sampai di sini. Beliau sudah memiliki peserta sekitar 5-600 ya, 5-600. Itu selain di sini di Pujung, juga di Sapat, juga di Nagi, kemudian di Bedulu, Singaraja, juga di Groga. Itu luar biasa, sudah banyak sekali membantu masyarakat Bali untuk terbebas dari penyakit pikiran dengan yoga tertawa dan memberikan pencerahan berdasarkan spiritual Bali modern, bukan begitu? Oke, selamat atas perjuangannya dan lanjutkan perjuangan ini agar Ananta Ashram lebih bermanfaat bagi masyarakat kita di Bali. Ya. Bagi pemirsa yang ada di sekitar Tegalalang, ya, Pujung, mau Bangli juga bisa ke sini. Tempatnya bagus sekali di sini. Ini bisa nampung 200 orang bisa nampung. Baik, hari ini kita akan membahas karena kita banyak sekali program di Amara Ashram, program terakhir yang kita ingin publikasikan dan di masyarakat Bali adalah program Mata Bijak. Karena saat ini situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi seperti ini adalah berdasarkan pada kebijaksanaan. Ya, jangan lagi gerasa gerusu, jangan lagi melakukan sesuatu dengan emosi, kita lakukan dengan bijak. Bijaksana artinya segala pemikiran kita, hasil dari segala pemikiran kita adalah tidak menguntungkan satu pihak dan tidak merugikan pihak lain. Nanda Adi Acarya Ananta, Nanda sudah mengikuti acara pengelukatan di Nawagangge, kemudian penstanaan 9 dewa dan 9 dewi. Manfaat apa yang dirasakan sebelum mengikuti penstanaan itu dan setelah itu? Nggih, Sri suksema sampun rawuh dikirim Ananta Ashram. Sejak titiang ikut di pelajaran Mata Bijak, saya sudah menyadari bahwa tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebelum ikut Mata Bijak, walaupun sudah merasakan kebahagiaan semenjak ikut bergabung di Ambara Ashram, keharmonisan dengan keluarga, tetapi kebahagiaan itu semakin meningkat lagi setelah mengikuti pelajaran Mata Bijak. Perasaan-perasaan cemas itu mulai terkikis, mulai menyadari kehidupan ini adalah kehendak beliau, dan beliau itu ada pada diri kita sendiri, merupakan roh kita, merupakan jiwa kita. Dan ketika kita mampu berhubungan, menyatu dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, menyatu dalam diri sendiri, keharmonisan, kebahagiaan itu mulai muncul. Dan karena kebahagiaan itu, perasaan ingin berbagi ini muncul seketika. Makanya yang berusaha berbagi kebahagiaan, membagi cinta kasih kepada keluarga, kepada teman-teman sekitar, kepada tetangga-tetangga, untuk berbagi cinta kasih itu yang sejatinya sumber kebahagiaan itu dari beliau yang Maha Kuasa. Nah, dan setelah mengikuti pelajaran Mata Bijak tahap bertahap, kemudian mengikuti pengelukatan di Moksa, Pura Moksa, di pengelukatan Nawagangge, pengelukatan Dewata-Dewati, perasaan itu bertambah, bersyukur sekali. Saya dipertemukan dengan jiwa sejati yang dulunya
Tiang sendiri sempat memboya, apa itu betul ada apa enggak. Tapi setelah dituntun oleh Sri Haji, saya merasa bertemu dengan beliau. Bertemu, mendengarkan tuntunan-tuntunan dari beliau, apalagi setelah disucikan dengan melukat. Betul-betul saya merasa mandi suci, tubuh saya segar, perasaan saya nyaman, enak, dan ada keterhubungan. Terhubungan dengan beliau karena Tiang menyadari, telah mulai menyadari bahwa beliau itu ada pada diri. Linggih-linggih beliau, setana beliau ada di sini. Dan setelah disetanakan beliau dalam diri, aduh rasanya bersyukur astungkare. Astungkare, setiap berdoa rasanya nyambung. Setiap melihat sesuatu kok rasanya damai. Dulunya tetap memboya. Oh, ternyata beliau menuntun Tiang bahwa beliau itu ada di mana-mana, ada di tempat-tempat suci, ada pada orang-orang yang memberikan pelajaran-pelajaran suci, ada pada tumbuh-tumbuhan. Jadi damai sekali, damai sekali. Pemirsa Mata Bijak, di tradisi sering sekali kita mendengar bahwa ada dewa di deweke, ya. Ada Tuhan, ada dewa dalam diri kita. Nah, ini di proses pengelukatan dan penstanaan dewa dewi ini yang kita lakukan, apa yang diajarkan oleh leluhur kita itu kita lakukan. Ada pengelukatan Nawagangga, itu adalah 9 air suci yang mampu membersihkan linggih-linggih 9 dewa, 9 dewi yang ada di dalam diri kita. Setelah itu dibersihkan, kita akan menarik energi beliau untuk berstana, kita linggihkan di linggih-linggih ide yang ada di Buano Alit ini. Nah, ketika itu terjadi, setiap linggih ide yang berupa jantung, paru-paru, hati, ginjal, semuanya itu akan sehat karena ada energi setiap hari kita tarikkan. Kemudian, ketika kita ketika kita menstanakan 9 dewa 9 dewi, 9 dewa 9 dewi inilah yang menuntun pikiran-pikiran kita menjadi bijaksana, perkataan dan perilaku kita menjadi bijaksana. Sehingga apa yang dikatakan oleh leluhur ada dewa di dewek itu memang benar ada, bukan begitu? Nah, terus Ayu, apa yang dirasakan setelah pengelukatan dan penstanaan dewi ini? Selamat atas Sri Haji, atas tuntunan Sri Haji yang diberikan sama Nanda. Nanda sangat bersyukur sekali. Dulunya Nanda sebelum ikut di Yoga Tertawa, Nanda paling suka mengeluh, yang paling suka Nanda lakukan. Setiap hari mengeluh, jadinya Nanda sakit, semua sakit. Dan terus Nanda mengikuti ajakan suami, Astungkare, setelah menistanakan Dewi yang 9 yang ada di diri Anda sendiri, yang dapat beristana, beliau di sini, perasaan Nanda menjadi nyaman sekali. Dan setiap bertemu dengan beliau, Nanda menjadi bahagia, penuh kasih, dan penuh sayang sama keluarga dan sama saudara semuanya. Setelah penstanaan itu, 11 harinya ada program membuka telinga bijak. Katanya kalau telinga bijak ini terbuka, kita bisa mendengar tuntunan dari guru sejati yang merupakan gudangnya pengetahuan. Di istilah tradisi dikenal dengan luasnya pengetahuan itu bagaikan segara tanpa tepi. Kemudian saking banyaknya ilmu pengetahuan sehingga disebut sastra tanpa tulis. Benar nggak kita bisa mendengarkan atau melakukan percakapan dengan sang guru sejati? Oke, Sri Haji, semua. Jadi setelah telinga bijak Tiang dibuka, saya merasakan sesuatu yang luar biasa pada diri Tiang sendiri. Artinya perasaan Tiang, hati Tiang mulai terbuka kepada segala sesuatu, lebih-lebih saat memuja beliau. Tiang bisa bertanya apapun tentang kehidupan Tiang. Misalnya mengapa keadaan Tiang sekali puniki, mengapa bertemu dengan orang-orang seperti Sri Haji, mengapa bertemu dengan teman-teman 9 Adi Acarya dan semua teman-teman. Apa jawabannya? Apa jawaban? Jawaban beliau,
adalah bahwa tujuan hidup kita sebenarnya untuk berbagi. Jadi kita sudah cukup banyak mencari dan apa yang kita temukan itu harus supaya kita bagi. Misalnya kita menemukan kebahagiaan, menemukan cinta kasih di antara ashram, hendaknya itu dibagi kepada saudara, kepada sahabat, kepada teman-teman di sekitarnya. Nah, dengan berbagi itu pun kita akan tidak merasa kehilangan. Jadi makin berbagi kita makin banyak. Nah, itu yang Tiang ingat, sehingga Tiang membulatkan tekad Ananta Ashram ini harus tetap ada. Berapapun pesertanya, mudah-mudahan bisa menampung, mudah-mudahan beliau mendapat manfaat dari apa yang Tiang temukan dari Sri Aji, apa yang Tiang dituntun oleh beliau yang Maha Suci. Kalau Sri Ayu, pertanyaan apa yang pernah ditanyakan dan mendapat jawaban sampai saat ini itu masih berkesan jawabannya? Anda selalu bertanya, Tuhan, apa yang harus Anda lakukan di saat seperti ini? Dan Tuhan pun menjawab. Jawabannya bagaimana? Anakku, kamu jangan sering mengeluh, karena keluhan itu akan membuat kamu menjadi menderita. Berbahagialah, bersyukurlah, karena anugerah Tuhan adalah karunia dari diri saya. Tidak boleh mengeluh ya. Karena semuanya adalah berkah, semuanya adalah untuk kesempurnaan kita. Kalau Ananda, apa pertanyaan apa atau jawaban apa yang paling berkesan di antara sekian pertanyaan yang diajukan? Yang sering yang tanyakan adalah tentang keraguan diri dia. Gimana? Siapa sih sesungguhnya Tuhan itu? Jadi ketika berdoa, kok semua orang memuja Tuhan? Siapa sih sesungguhnya Tuhan itu? Apa jawaban dia? Tapi beliau menjawab adalah aku adalah dirimu sendiri. Aku ada pada dirimu. Dan aku juga ada pada anak-anakmu, pada orang tuamu. Jadi kamu tidak perlu khawatir dengan keberadaanku. Jika kau ingin bertemu denganku, ketemuilah aku di atas ketakwaanmu, di atas keyakinan. Jika kamu ingin bertemu denganku, temuilah aku di dasar keikhlasanmu. Jadi mungkin selama ini kita yang merasa kurang ikhlas mungkin jika menghadap beliau, sehingga yang hadir bukan beliau, yang hadir adalah bisikan-bisikan lain, bisikan-bisikan Mobuyo. Tapi semenjak tuntunan Sri Aji, saya mulai menemui beliau di dasar keikhlasan, di luasnya keyakinan Tiang kepada beliau, bahwa beliau sejatinya penuntun diri Tiang selama ini. Pemirsa, kita mempunyai 3 telinga. Telinga fisik, telinga batin, dan telinga bijak. Telinga fisik bisa mendengarkan suara apa saja, suara burung, apapun kita bisa dengarkan. Telinga batin kita mendengarkan pewisik, pewisik yang datangnya dari luar. Tetapi telinga bijak mampu mendengarkan suara kebenaran yang berasal dari dalam diri kita. Karena di dalam diri kita ada Tuhan yang disebut dengan Guru Sejati. Nah, ketika telinga bijak kita terbuka, kita akan membuka perpustakaan alam semesta, apapun ilmu yang kita minta ada di sana. Nah, setelah itu, setelah 11 hari dari pembukaan telinga bijak, kita membuka mata bijak. Apa yang disaksikan ketika mata bijak itu terbuka? Mata bijak pernah diberikan oleh Krishna kepada Arjuna. Setelah diberikan itu, Arjuna bisa melihat wujud Tuhan. Dan kalau Nanda, bagaimana wujud beliau? Karena Tuhan itu ada, Tuhan itu berwujud, tapi hanya bisa dilihat oleh mata bijak. Bagaimana hasil pengamatan dari mata bijak tentang wujud Tuhan? Suksema Sri Aji, setelah berlanjut dengan pembukaan mata bijak, jadi Tiang mulai mengingat-ingat lagi bahwa beliau itu adalah dikatakan sumber cahaya yang sangat cemerlang dan
menyinari diri kita. Tapi sebelum ikut mata bijak belum yakin 100% apa betul beliau seperti itu, seperti Bait Trisambil. Aku memuja kemahamuliaan dan kecemerlangan-Mu. Anugerahilah pikiranku kecemerlangan, kecerdasan pikiran. Tapi setelah membuka mata bijak, saya menyaksikan lukisan yang sangat indah sekali. Lukisan yang indah sekali berupa cahaya, berwarna-warni. Berwarna-warni sangat banyak, sangat berwarna-warni. Tetapi kadang-kadang fokus pada satu cahaya yang terang, yang menyinari diri saya. Begitu saya menatapnya, merinding. Merinding, rupanya beliau memperkenankan diri Titiang untuk menyaksikan apa yang Titiang dengar dari dulu dari beliau-beliau yang telah terbuka mata bijaknya. Beliau mengatakan beliau cahaya, beliau seperti ini, beliau tapi astum kare. Titiang sampun merasa bangga, merasa bersyukur dapat menyaksikan wujud beliau yang berupa cahaya berwarna-warni, dan itu membuat hati Tiang lega. Setiap berdoa, di akhir doa ingin berlama-lama menyaksikan, ingin berlama-lama mohon tuntunan dari beliau, karena Tiang bisa mendengar, oh Nanda harus begini, Anda jangan cemas, jalani hidup dengan rasa syukur, dengan berbagi. Yang semua sekali. Kalau saya gimana? Apa yang disaksikan atau apa yang diamati? Nanda yang dapat melihat setelah dibuka mata bijak, ternyata sinar yang sangat indah sekali yang melintas begitu di pikiran Nanda. Perasaan Nanda menjadi nyaman sekali dekat di pangkuan beliau. Dan Nanda tak dapat ungkapan dengan kata-kata. Jadi Nanda merasa bahagia sekali dan selalu ingin bertemu dan berpelukan sama beliau dan tak mau dipisahkan. Gitu saja. Oke, di agama kita diajarkan tentang moksartem jagadita yacaiti dharma. Moksa itu adalah menyatunya atma dengan para mahatma, dan itu bisa terjadi semasa kita hidup dan setelah kita mati. Dan itu kita bisa rasakan, itu kita bisa alami ketika telinga bijak dan mata bijak terbuka. Pemirsa, khususnya sahabat-sahabat yang sudah gabung di Ambara Ashram dengan berbagai program, gunakan kesempatan ini ya, karena Tuhan menurunkan virus corona kepada kita agar kita bisa beristirahat di rumah, kita bisa mengistirahatkan diri. Target beliau adalah setiap umat manusia bisa mencapai moksartem jagadita, ya, agar bisa meraih kebahagiaan semasa hidup dengan cara membuka telinga dan mata bijak. Ya, saat ini kita di Ambara Ashram sudah memiliki 9 adik acarya yang mampu membantu Anda agar mencapai kebijaksanaan. Ya, mereka itu akan membantu menstanakan, pertama akan melakukan pengerukatan di Nawagangga, kemudian akan distanakan 9 dewa dan 9 dewi, sehingga secara otomatis Anda akan meraih sifat-sifat bijaksana atau sifat-sifat mulia, sifat-sifat dewa, sifat-sifat dewi kita akan muncul dari dalam diri kita. Ya, salah satunya yang bertugas di Pujung adalah Adi Acarya Ananta, tempatnya di Desa Pujung Kaje ya, Banjar Pujung Kaje di Desa Sebatu. Kemudian berikutnya ada Adi Acarya Yoginam, itu lokasinya di dekat apa namanya itu, Banjarambengan ya, Banjarambengan dekat Mina itu. Kemudian kita punya Adi Acarya Adi Dharma itu di Silungan ya, bisa dihubungi di Silungan Desa Lotunduh. Kemudian ada Bodadana di Kemenuh ya, Batu Sepih Kemenuh. Kemudian ada Adi Acarya Narayana itu di Banjar Telabah Sukawati. Kemudian ada Adi Acarya Bawarupa
di desa Banjar Cemengaon, desa Celuk ya, desa Celuk, Sukawati. Kemudian kita ada Adi Acarya Yudadana di Sibang Gede. Ya, kita punya 9 Adi Acarya yang mampu menuntun Anda untuk mencapai sifat-sifat bijaksana. Baik, demikian pertemuan kita untuk pagi hari ini. Kita sampai jumpa dalam acara berikutnya. Nanti kita akan datang ke tokoh-tokoh Bali untuk melakukan, nanti kita akan adakan siaran langsung ya. Pertama kita akan hubungi Dalang Cengblong ya. Selamat berbahagia, nanti kita bisa berdialog, berkomunikasi dengan Dalang Cengblong lewat grup Facebook ini. Terima kasih, kita akhiri dengan Om Santi Santi Santi. Oh.